Hai teman-teman, kembali lagi di podcast saya di Diskusi Inklusif, karena diskusi tidak perlu eksklusif. Kembali lagi nih teman-teman, dengan saya Hendra Megi, dan tidak pernah bosan, saya selalu mengundang teman saya, Rudy Franciscus Tanjaya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai terapi perilaku. Seperti apa sih terapi perilaku itu, dan anak yang karakteristik seperti apa yang bisa diberikan terapi perilaku. Kita akan menanyakan kepada Rudy, dia seorang terapi perilaku seperti itu. Kita akan mengupas seperti apa sih terapi perilaku seperti itu. Baik, Ruth, terapi perilaku itu seperti apa sih, Ruth? Kalau yang saya ambil sejauh ini terapi perilaku dengan metode ABA. Oh, terapi ABA ya. ABA itu adalah Applied Behavior Analysis. Metode ABA pasti udah nggak asing ya kalau metode ABA ya. Dengar. Ya. Itu sih, terapi perilaku kan banyak macam. Ya. Tapi aku ambil fokus yang ke situ. Itu sih. Oke. Terapi ABA ya. Nah, untuk terapi ABA, anak-anak yang seperti apa sih yang perlu ada namanya terapi perilaku? Anak seperti apa karakteristiknya? Sejauh ini lebih banyak fokusnya ke anak autism ya. Oh, autism ya. Jadi memang dengan metode ABA ini klien-klien saya banyak rata-rata anak autism. Jadi basic banget tuh adalah atensi, kepatuhan, kontak mata. Oh, jadi yang paling fokusnya adalah atensi? Itu yang paling basic banget dari beberapa program yang lain. Nah, jika anak, kalau kita yakini bahwa basicnya udah terpenuhi, ada kepatuhan sudah bagus, kontak mata yang terkait atensinya udah bagus, kita bisa masuk mau kasih program apapun, itu bisa. Minimal basicnya itu dulu yang kita fokuskan. Kalau misalkan kepatuhan nggak ada, kontak mata nggak ada, boro-boro mau diajaran apapun, itu udah nggak punya kemana-mana, kontak matanya kan agak sulit. Jadi kita fokus ke situ dulu. Jadi kalau itu sudah, kamu bisa kasih akademik, kamu bisa kasih apalagi kesenian kah, apalagi art-art yang lain itu bisa. Karena memang kontak mata kita udah kasih, dan kepatuhan itu udah kasih. Yang lain kalau memang itu udah ada terhadap anak-anak, itu pasti bisa. Berarti buka dulu gerbang atensinya ya. Atensinya. Oke, siap. Berarti yang ditekankan atau yang difokuskan oleh terapi ABA adalah atensi dan perilakunya, seperti kontak mata dan sebagainya. Kepatuhannya. Oke. Basic banget tuh. Tadi kan karakteristiknya ya. Nah, untuk ini kan pandemi ya. Pandemi tentu untuk terapi ABA itu kan biasanya dilakukan ada harus ketemu langsung dan sebagainya, karena kan bisa untuk menilai anak itu sendiri seperti itu. Nah, untuk selama pandemi ini apa nih yang dilakukan oleh Rudy untuk bagaimana melaksanakan terapi perilaku tersebut? Karena selama pandemi kita semua berkegiatan di rumah, nggak boleh ada perkumpulan, menjaga jarak itu penting sekali. Akhirnya memang orang tua yang terlibat langsung melaksanakan proses terapinya. Paling kita sebagai terapis hanya memberikan program saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil katakan asesmen yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana perilaku anak-anak yang ada di rumah itu, yang memang berdasarkan itu kita membuat program. Yang melakukannya siapa? Penting sekali, memang pasti di saat seperti ini orang tua. Siapa yang ada di lingkup keluarga atau di dalam rumah itu yang diberdayakan. Karena nggak mungkin kan kita sentuhan langsung datang, kan itu kan harus harus kita hindari dulu hal-hal semacam itu. Oke. Berarti ketika di rumah memang orang tua yang menjalankan program yang disusun atau yang dibuat oleh Rudy. Tentu ketika di tempat, mungkin di klinik atau di sekolah itu melakukan terapi, ada program sendiri. Terus di rumah pasti ada perubahan nih program seperti itu, fokus program untuk penanganannya. Nah, untuk di program Rudy, mungkin secara keseluruhan apa nih yang difokuskan oleh Rudy selama di rumah yang bisa dijalankan oleh orang tua untuk anaknya? Di awal-awal memang kita berdasarkan hasil laporan. Waktu itu kita mulai pembelajaran beberapa yang memang saya di sebuah lembaga. Itu kami mulai berkegiatan di rumah, anak-anak udah mulai belajar di rumah itu pertengahan Maret. Iya. Nah, itu ada hasil laporannya. Kita tetap masih fokus kepada laporan itu, program itu untuk dilakukan di rumah.
Karena memang ada beberapa juga kan anak-anak yang masih di bagian program-program tertentu tuh, yang masih kurang tuh, nah itu yang harus ditingkatkan lagi. Itu masih, nah sampai sekarang memasuki masa kurang lebih 3 bulan ya, kita di rumah aja, nah itu menyesuaikan akhirnya. Nah, semuanya misalkan ini nggak bisa nih dilakukan begini, akhirnya ya kita kembali lagi bagaimana dengan hasil apa ya yang dilakukan orang tua. Kita melakukan semacam sharing, diskusi bersama orang tua, kira-kira nih bagaimana perilaku anak-anak di rumah, apa yang menjadi kendala, apakah ada kendala dengan program yang kita buat secara bersama-sama, atau dari anaknya sendiri, atau juga dari orang tuanya malah, terkait jadwal dan lain-lain. Nah ini kita menyesuaikan, akhirnya kita buat bersama-sama sesuai dengan hasil diskusi kita dengan orang tua. Jadi kan karena kita nggak lihat langsung ya secara real dengan anak ya, nggak bersentuhan, nggak ada tatap muka secara nyata gitu kan, yang hanya dilakukan mungkin hanya beberapa kali dalam seminggu kan kita lakukan tatap muka secara virtual. Nah itu kan pasti sangat kurang informasi yang kita dapat. Nah, orang tua yang pasti lebih banyak mengetahui itu. Jadi berdasarkan itu hasil diskusi. Katakan ngobrol dengan orang tua. Oke. Berarti kembali lagi ya, kalau di rumah memang harus dilakukan lagi penyesuaian kebutuhan dari anak tersebut, karena memang tadi ketika di klinik atau di sekolah programnya seperti ini, setelah itu selama pandemi ini harus dirumahkan, anaknya juga harus berkegiatan di rumah, ya disesuaikan lagi apa yang bisa anak lakukan di rumah seperti itu. Tapi kembali lagi ke fokus dari terapi perilaku tersebut ya, seperti itu. Jadi lebih cenderungnya ke perilakunya. Iya, perilaku. Sebenarnya basic banget kan berbicara tentang terapi perilaku. Ada 2 hal, Mek. Jadi perilaku yang diterapkan dalam artian anak-anak belum bisa melakukan itu, nah kita buat anak-anak untuk bisa melakukan itu, akhirnya itu dikatakan perilaku terapan. Perilaku terapan. Jadi misalkan yang anak-anak belum bisa untuk duduk tenang, nah, kita harus buat mereka untuk duduk tenang. Itu satu kajian kita yang fokus kita. Kedua, terkait perilaku-perilaku yang nggak biasanya, ini bahasa sederhananya ya, atau yang memang secara pendidikan biasa kita katakan itu maladaptif, tidak sesuai. Iya, tidak sesuai ya. Misalkan bagi anak autisme beberapa ada yang flapping, ya kan? Iya. Nah itu kita harus kurangi perilaku seperti itu. Tapi ada hal yang memang harus kita perhatikan juga, gak hanya langsung fokus kepada perilaku yang terjadi saat itu, tapi harus dicari tahu mengapa perilaku itu terjadi. Iya, itu paling penting. Karena perilaku yang ditimbulkan itu kan adalah dampak, pasti ada sebabnya. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, itu yang kita cari tahu. Nah, itu yang kita intervensi nih. Jadi misalkan contoh anak nakal nih, nah jangan kita langsung marahi atau kita intervensi, tapi kita harus cari tahu mengapa anak itu melakukan itu. Itu paling penting. Nah, itu yang memang ranah kita sejauh ini dengan metode ABA memang yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan ada perilaku yang berubah terhadap anak-anak, nah satu ya kita harus minimalisir ya, atau hilangkan perilaku-perilaku yang memang nggak harus dibuat, yang nggak biasanya. Terus yang kedua adalah mengajarkan perilaku baru. Misalkan yang tadinya belum bisa, terus kita ajarkan. Terkait tadi sederhana saya bilang, misalkan untuk duduk tenang, ya. Terus kalau misalkan bersikap atau yang belum tahu apa ya, pakai kaos kaki, kayak itu kan terkait keterampilan ya, perilaku seperti itu. Oke. Jadi memang kembali lagi ya, kita lihat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak di rumah seperti itu. Mungkin tadi kembali lagi kita lihat dulu apa yang anak belum bisa kita ajarkan kepada anak seperti itu, kayak ya hal-hal yang lebih kemandiriannya lah seperti itu, untuk merawat diri atau mengurus dirinya sendiri. Mungkin yang terakhir nih Ruth, untuk mungkin pesan ke orang tua mungkin ya, untuk menerapkan terapi perilaku itu, ada tips nggak sih buat orang-orang tua seperti itu yang bisa dilakukan seperti itu, selain tadi konsultasi kan ya, tentu harus konsultasi, dan yang paling harus dilakukan oleh orang tua itu apa sih? Minimal selain konsultasi tadi ya, punya komitmen terlebih dahulu dalam diri. Komitmen ya. Jangan lihat
biasanya sih orang tua nih punya goals tersendiri. Iya, benar. Contoh anak-anak tadi yang lari-lari kemana-mana, nggak bisa duduk tenang, minimal harus tenang, misalkan seperti itu goals yang dari orang tua. Tapi kalau dari kita, kan kita punya data, ada semacam hitung-hitungannya Ya. juga. Yang tadi misalkan anak lari berapa menit nih dia lari, misalkan tadi 10 menit, tiba-tiba hari ini bisa hanya 9 menit, Ya. 99 ya sampai 10, itu Ya. kan satu kemajuan. Oh iya, benar. Bisa berkurang aja itu kan satu kemajuan. Mungkin beberapa orang tua itu sulit melihatnya Ya. karena secara tidak langsung masih tetap aja kok sama aja. Tapi buat kita tidak. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita komitmen. Harus punya komitmen dulu, kita lakukan bahwa itu akan bisa gitu. Meskipun prosesnya buat setiap anak tuh berbeda ya, Iya, yang cepat, ada yang iya. lambat. Minimal itu tuh komitmen dulu. Setelah komitmen, lakukan program itu secara rutin dan benar, harus konsisten. Jangan hari ini lakukan semangat, besok Iya, besok enggak, ya. itu nggak konsisten ya, nggak akan juga, perkembangannya akan tetap bisa jatuh bangun ya. Iya. Up and down itu pasti terjadi ya. Nah, bagaimana kita bisa harapkan dia bisa cepat berkembang gitu, sementara kita nggak konsisten. Nah, kita juga di lembaga maupun di mana-mana, termasuk kadang saya juga visit ya, selalu saya katakan untuk saya sendiri malah harus konsisten. Kalau saya lakukan seperti ini, kalau cara saya seperti ini ya, dengan anak ini ya harus konsisten. Kalau memang ini nggak boleh dilakukan, kita harus dengan benar katakan tidak begitu. Jangan memberikan toleransi, karena anak-anak khususnya beberapa klien saya ini pintar-pintar nih, autism nih, dia dramatisnya tuh banget ini, manipulatif lah ya. Iya, istilahnya. manipulasi ya. Jadi hati-hati kalau anak-anak nggak mau melakukan sesuatu yang kita inginkan atau kita arahkan terkait mungkin pembelajaran yang ingin kita berikan terhadap anak-anak, dia nggak mau, jangan sampai tertipu. Lihat, Oh iya. dia nggak mau tuh Biasa kenapa? kan orang tua nggak tega ya. Tega. Mungkin dia lagi capek, Iya, stres, banyak. atau lagi malas, udah nggak apa-apa lah udah hari ini. Nah, orang tua harus benar-benar amati benar perilaku ini. Apakah dia benar-benar nggak mau? Mengapa dia nggak mau, itu harus dicari tahu. Oh iya, Ada benar. alasannya kenapa. Apakah mungkin karena jam tidurnya yang kurang? Beberapa anak-anak kan biasa tidur sampai subuh tuh. Iya, benar. Jam tidurnya bisa terganggu, apalagi selama di rumah aja nih. Iya, benar. Nggak tentu tuh jadwal tidur anak-anak. Saya aja udah terganggu. Iya. Apalagi mereka ya, mungkin beberapa kita nggak tahu. Tapi itu bisa berpengaruh. Akhirnya nanti terlihat dari perilaku mereka. Mungkin mereka nggak mau karena nggak fokus, mungkin ngantuk gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu harus diperhatikan. Begitu. Oke, jadi kembali lagi kepada orang tua. Yang pertama adalah komitmen dulu ya. Komitmen untuk menjalankan program dan harus konsisten seperti itu paling penting. Ya. Yang kedua adalah tadi ketika anak-anak melakukan manipulatif, kadang-kadang kita kadang merasa tidak tega gitu kepada anak. Sedangkan memang itu anak bukannya tidak mau, tapi dia ada hal yang ya tadi namanya juga manipulatif seperti itu. Memang kita harus bisa membedakan mana manipulatif, memang benar-benar anak-anak kondisinya tidak mau atau kondisinya tidak memungkinkan seperti itu. Oke, Rudy, terima kasih banyak sharing-sharingnya di podcast saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman atau orang-orang tua yang membutuhkan ada sharing-sharing atau informasi apapun mengenai bagaimana nih penanganan terapi perilaku selama pandemi ini bisa dilakukan seperti itu. Kalau misalkan ada yang ingin tanya lebih lanjut tentang terapi perilaku, bisa langsung ke Instagramnya ya. Iya, benar. DM aja. DM aja ya. Iya. Apa Ruth nama Instagramnya? Cari aja Rudy_Fransicus. Oke, nanti saya coba di link Deskripsi, ya. deskripsi atau di podcast saya, nanti saya coba di YouTube mungkin nanti ada linknya di bawah seperti itu di deskripsinya bisa. Jadi teman-teman atau orang tua juga bisa tinggal klik atau langsung masuk ke Instagram, tinggal DM saja nanti ya. Iya, seperti bisa itu. DM. Gratis atau berbayar ini? Gratis ya? Gratis. Oh, stay gratis. Nama juga kita berbagi ya, Kita seperti berbagi. itu. Berbagi ilmu itu paling penting. Kalau untuk terapinya nggak Oke, konsultasi gratis ya. Oke.
Terima kasih Rudi atas kesempatannya untuk kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan, terutama dari Bang Rudi, semoga memberikan suatu keberkahan dan juga memberikan orang tua atau teman-teman informasi yang lebih informatif seperti itu. Terima kasih setelah mendengar dan melihat podcast saya untuk kali ini. Jangan lupa selalu menonton atau mengecek atau melihat upgradean podcast dari saya di channel YouTube atau di podcast saya. Terima kasih atas kepada teman-teman. Jangan lupa selalu mendengarkan diskusi inklusif karena diskusi tidak selalu eksklusif.